Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar Pro 3, Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day ini diperingati setiap tanggal 8 Juni ya, dan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem lautan. Dan peringatan internasional ini mengingatkan kita semua akan peran besar laut dalam kehidupan sehari-hari. Laut adalah paru-paru bumi, sumber utama makanan dan obat-obatan, serta merupakan bagian penting dari biosfer. Dan dilansir dari situs PBB, lautan menggerakkan sistem global yang menjadikan bumi layak huni bagi manusia. Sepanjang sejarah, samudra dan lautan telah menjadi saluran penting bagi perdagangan dan juga transportasi. Pengelolaan sumber daya lautan harus dilakukan secara hati-hati demi masa depan yang berkelanjutan. Namun saat ini perairan pesisir ini terus mengalami kerusakan akibat polusi dan pengasaman laut yang berdampak buruk terhadap fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Hal ini juga berdampak negatif terhadap perikanan skala kecil. Selain itu, kawasan perlindungan laut juga perlu dikelola secara efektif agar memiliki sumber daya yang baik. Peraturan harus dibuat untuk mengurangi penangkapan ikan berlebihan, polusi laut, dan juga pengasaman laut. Dan kami sudah bersama dengan Ketua Divisi Informasi Pendidikan Rumah Disabilitas dan juga dosen PNS Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Visipol Universitas Muhammadiyah Karim Amrullah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Pak pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik. Kita akan membahas terkait dengan peringatan Hari Laut Sedunia yang diperingati hari ini, Pak Karim ya? Iya. Baik. Nah, Pak Karim, semua elemen tentunya punya tanggung jawab yang sama begitu ya terhadap pelestarian laut ini. Nah, dari segi kaum disabilitas sendiri nih Pak Karim, bagaimana peran begitu kaum disabilitas dalam juga upayanya ikut melestarikan kawasan laut, Pak Karim? Iya, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara mengenai lingkungan, kan sebetulnya kita berbicara umum dulu dari pasal 28H, bahwa kita semua ini sebetulnya memiliki hak atas hidup di tengah lingkungan yang baik dan sehat begitu. Nah, kemudian yang poin kedua, bagaimana sih disabilitas itu bisa berkontribusi terhadap isu lingkungan atau isu laut gitu. Nah, ini saya ada contohnya Pak. Kebetulan kan kami saat ini posisinya sebagai award di LPDP, penerima beasiswa LPDP. Kebetulan di angkatan kami itu kita punya social project itu menanam hutan mangrove di pesisir pantai, termasuk daur ulang sampah sebagainya. Nah, kami award di disabilitas ini juga turun ke lapangan, tidak hanya ikut meeting online ataupun hanya kegiatan yang di gedung, tapi kita ikut turun ke lapangan. Saya ikut menanam mangrove, yang lainnya juga ada yang daur ulang sampah, ada yang disabilitas daksa, ada yang netra dan lain sebagainya begitu. Artinya apa? Sebetulnya ketika kita berbicara hak ya, termasuk hak lingkungan, berarti kita juga punya kewajiban untuk berkontribusi menjaga lingkungan itu. Nah, yang jadi masalah kan pertanyaan, emang disabilitas bisa terlibat? Bisa. Kita ada social project, hanya saja kan yang kita perlukan misalnya tindakan afirmatif sesuai konstitusi begitu. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Tapi sebetulnya kita semua punya hak yang sama dan setara, juga punya kewajiban yang sama begitu Pak. Nah, bagi kaum disabilitas sendiri nih Pak Karim, apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh individu dengan disabilitas dalam aksesibilitas dan partisipasinya dalam kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut begitu? Iya, sebetulnya kita kembali lagi ke konstitusi ya, bahwa di pasal 28H ayat 2. Kalau tadi ayat pertama kan terkait lingkungan ya, kita semua punya atas lingkungannya. Begitu di ayat kedua, setiap orang itu berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Nah, ini yang jadi masalah, bahkan jangankan
berbicara di pesisir pantai ya, yang aksesnya memang mungkin sedikit sulit. Di gedung pelayanan yang umum, di gedung di kota saja aksesibilitas sulit begitu. Nah, bagaimana kita bisa berkontribusi sebagai warga negara kalau akses saja kita tidak punya gitu. Karena hak itu kan tidak hanya mendapatkan hak, tetapi bagaimana kesempatan itu terbuka, aksesnya itu terbuka. Apalagi kalau kita kaitkan dengan isu civic engagement. Karena kan saya dosen di Universitas Negeri sebagai dosen PNS begitu ya. Namanya civic engagement, semua warga negara itu seharusnya terlibat dalam berbagai bidang, ya termasuk lingkungan. Karena contohnya tadi, kalau kita diberi akses, kita diberi kesempatan, kita bisa terlibat terjun ke lapangan langsung. Nah, kemudian yang ketiga, Hari Lingkungan ini, Hari Laut Sedunia ini menjadi reminder bagi kita semua. Kita kembali ke pasal 33 bahwa betul negara menguasai lingkungan sumber daya alam, tetapi ada batasannya. Apa batasannya? Semuanya itu harus ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang penting. Oke. Iya. Nah, soal akses tadi ini bagaimana Pak Karim melihat hal tersebut? Iya. Kalau akses memang kembali ya, kita masih kurang aksesnya. Apalagi di pesisir pantai aksesibilitasnya masih kurang. Karena akses itu kan sebetulnya ada dua hal garis besarnya. Pertama fisik, misalkan ada bidang miring, rem, atau paling enggak jalanan itu rata sehingga pengguna kursi roda atau pengguna krek itu bisa akses paling enggak sampai di tempat peristirahatan atau dari tempat parkir ke tempat tertentu gitu. Nggak usah jauh-jauh sampai pesisir pantai gitu ya. Beberapa tempat, beberapa spot tuh seharusnya kita bisa akses ke situ. Kemudian yang kedua itu akses non fisik berupa apa? Pelayanan informasi. Nah ini yang sebetulnya masih sangat kurang. Iya. Dan ini yang diharapkan bisa diselesaikan begitu ya, ditingkatkan. Betul. Dan ini kendala-kendala yang memang ditemui di lapangan begitu Pak Karim. Betul sekali. Memang di lapangan itu apalagi kalau kita ini tadi yang saya sampaikan di pesisir pantai begitu ya, salah satu contoh tempat kita social project, atau misalkan kita pernah ada kegiatan juga itu kalau beberapa awardee itu kan ini ya di tempat pelatihan pendidikan gitu, misalkan dekat-dekat tempat Kopassus, saya lupa namanya di Jateng atau apa itu kan ya aksesnya juga masih kurang begitu ya. Yang mana jangan kami yang disabilitas fisik misalnya atau yang disabilitas sensorik, yang orang dalam tanda kutip orang normal aja mungkin agak susah untuk akses, tangga terlalu tinggi dan lain sebagainya begitu. Cuman kita nggak perlulah kita blaming, menyalahkan gitu, tapi ini menjadi reminder bagi kita begitu. Ya, biar kedepannya bisa lebih baik, lebih diperhatikan begitu Pak Karim ya. Betul, kalau bisa lebih baik ke depan kan kita sebagai warga negara bisa berkontribusi lebih bagi hak lingkungan maupun hak lainnya begitu. Baik, Pak Karim, ada tidak sih inisiatif atau program-program khusus yang memang ditujukan untuk mendukung partisipasi dan kontribusi individu dengan disabilitas dalam upaya pelestarian lingkungan laut? Atau Pak Karim pernah terlibat nih dalam program-program tersebut? Iya, kalau social project misalnya begitu ya terkait lingkungan tadi, yang terakhir itu mangrove itu salah satunya jadi Gunung Kidul begitu. Tetapi kalau kampanye kita selama ini kita lewat online Pak, misalkan kita bikin video, ini aksesibilitas kita, jangankan social project yang misalkan kita berwisata aja deh gitu. Kita berwisata ke pantai atau ke tempat hutan pinus atau apa, kita video ini. Aksesibilitas masih kurang. Nah itu kan meningkatkan awareness begitu Pak. Nah itu kan salah satu poin juga mengenai tadi civic engagement, bagaimana masyarakat seharusnya semua terlibat. Ya semua bisa terlibat kalau apa? Kalau semuanya punya akses yang setara. Bagaimana agar semuanya punya akses yang setara? Dibutuhkan yang namanya tindakan afirmatif sesuai pasal 28 ayat 2 di Undang-Undang Dasar begitu Pak. Nah, harapannya kalau aksesibilitas ada ya kita bisa berkontribusi, kita bisa berwisata, social project. Nah, kalau kita bisa semakin berbaur dengan disabilitas, ya harapannya isu-isu hak asasi manusia lainnya bisa terwujudkan lebih baik. Kan katanya kita mau Indonesia maju begitu. Nah, semuanya memang harus didorong begitu, Pak. Dan memang
Anda melihat begitu ada peluang atau keuntungan khusus yang dimiliki oleh individu dengan disabilitas terkait dengan upaya konservasi dan pemulihan ekosistem laut, Pak Karim? Oh, tentu ada manfaatnya, Pak. Karena kalau kita melihat perkembangan hak asasi, tadinya perkembangan HAM itu kan dalam tanda kutip hanya terbatas, manusia punya hak gitu, punya hak hidup macam-macam. Tetapi perkembangan HAM itu apa? Akhirnya ke lingkungan. Karena kita harus memandang setiap manusia, setiap lingkungan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Makanya di beberapa perusahaan itu, misalkan dulu saya pernah di perusahaan pertambangan Pama Persada Nusantara itu, kita memakai istilah human capital, bukan human resources. Akhirnya apa? Semua kita ini subjek begitu. Nah makanya gimana agar semua dipandang subjek, ya harus diberi akses kesempatan. Makanya lingkungan itu kan tidak mungkin dia pohon punya kaki jalan ke pengadilan gugat, kenapa kok negara menebang saya begitu. Makanya ada apa? NGO dan lain sebagainya. Nah pegiat HAM ini ada banyak bidang ya, disabilitas, perempuan. Tetapi kita kan punya perspektif HAM yang sama. Kalau kita bisa bergerak bersama, nah ini kita bisa mewujudkan Indonesia inklusif bagi semuanya, bagi lingkungan, disabilitas, perempuan, dan sebagainya. Jadi kalau disabilitas bisa bergerak, bisa terjun ke lapangan, itu manfaatnya besar sekali, Pak. Bahkan secara fundamental itu tidak hanya praktikal begitu. Oke. Dan sampai saat ini permasalahannya belum bisa bergerak bersama begitu, Pak Karim ya? Ya, karena akses itu. Tapi kalau pemahamannya terus kita bangunlah, iya. Tapi berbagai upaya sudah terus dilakukan, Pak Karim? Oh sudah, kita terus melakukan, kita campaign video di sosial media, kita sederhana ngobrol dengan orang, kita nimbrung di kopi, misalkan saya kan mahasiswa S3 begitu ya, kita bahas tentang pariwisata, teman ada topik disertasi tentang pariwisata, ya kita sekalian nimbrung, gimana sih kalau disabilitas atau orang berkebutuhan khusus warga di sana bisa berpartisipasi begitu. Nah ini kan sharing knowledge each other itu kan penting sekali. Sederhana itu kita bisa lakukan dengan video. Ya itu yang bisa kita lakukan. Soalnya kalau kegiatan fisik ya memang butuh dana ya, jadi memang hanya beberapa yang bisa kita lakukan begitu. Baik. Tapi keep advocating itu terus kita lakukan begitu. Dan ada contoh-contoh dari upaya-upaya yang dilakukan yang sudah sukses begitu, Pak Karim? Oke, kalau tadi misal social project itu di Gunung Kidul begitu ya. Kalau yang lainnya misalnya kita mengadakan literasi digital. Ini selain selain hak lingkungan ya, itu berarti kan masih terkait asasi manusia. Bagaimana disabilitas itu bisa melek terhadap bidang digital. Karena sederhana istilah aja, mohon maaf beberapa orang masih belum memahami karena mereka mohon maaf latar belakang edukasinya kurang, misalnya seperti itu. Atau kita juga mau mengadakan sosialisasi di Purbalingga misalnya, tapi kan kita masih mengajukan proposal begitu. Misalkan sebelumnya kalau kita kegiatan itu di SLB atau di beberapa tempat begitu. Artinya kalau kegiatan fisik kita sudah lakukan, tapi memang hanya beberapa begitu. Karena keterbatasan kita harus coordinating, kita butuh dana sebagainya. Tapi kalau keep advocating lewat sosial media, itu terus kita lakukan. Karena apa? Yang namanya asasi manusia itu kita jangan hanya berpikir, kok nggak ada peran teknisnya, tetapi membangun paradigmanya itu, Pak. Itu sangat penting. Paradigma perspektif agar kita tuh ayo inklusif begitu. Ayo jangan memandang disabilitas kayak alien gitu. Makanya saya tuh kadang suka guyon, saya itu bukan warga negara Indonesia, saya warga negara alien gitu. Orang lihat kok ini kok bentuknya kayak T-Rex gitu kali ya. Karena kan saya disabilitas fisik gitu ceritanya, Pak. Tapi hal-hal itu tidak membatasi Pak Karim gitu ya untuk memberikan kontribusi untuk lingkungan, untuk bangsa dan negara begitu ya. Oh betul, kita jangan membatasi diri. Bahkan kita di kampus UNJ ini ya Pak ya, kita sampah itu kan juga sudah dipisah. Termasuk saya meskipun disabilitas ya, saya juga harus turut serta memilah sampah organik, mana anorganik. Kita menggunakan AC seperlunya. Ini kan juga upaya menjaga lingkungan begitu. Dan Pak Karim sudah melakukan aksi nyata begitu ya. Oh betul, kita semua sudah melakukan aksi nyata dan perlu kita galakkan lagi. Baik. Ketua Divisi Informasi Pendidikan Rumah Disabilitas dan juga dosen PNS Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Visip
Pol UNY Muhammad Karim Amrullah. Pak Karim masih bersama Pro 3 Pak Karim ya? Masih. Baik, kita lanjut lagi ngobrol kita nih Pak Karim. Iya. Pak Karim, dari komunitas yang Pak Karim kenal begitu, ada banyak tidak individu-individu dengan disabilitas yang Anda kenal yang juga mungkin memiliki minat atau kepedulian terhadap pelestarian lingkungan laut? Iya, kalau NGO terkait dengan gitu ya, sebetulnya kan kita bergerak dalam tanda kutip sektoral ya, karena masing-masing bidang itu punya perjuangannya sendiri. Misalnya ada Solidaris Sigap ya, dia memang khusus bergerak diam, ada yang khusus bergerak di bidang lingkungan. Akhirnya kalau kita bisa kolaborasi itu kalau ada momen tertentu begitu Pak. Jadi kalau sejauh atau mungkin sependek gitu ya, sependek yang saya lihat itu tidak ada NGO yang khusus disabilitas dan lingkungan gitu. Okay. Tapi yang kita lakukan kalau ada kegiatan bareng ya kita bergerak bersama. Karena setahun atau 2 tahun yang lalu saya lupa itu Dies Natalis Universitas Gadjah Mada, karena kan saya background-nya di UGM begitu ya. Kita ada Dies Natalis UGM gitu. Itu mengadakan perayaannya itu juga ini dikaitkan dengan isu lingkungan. Jadi disabilitas juga terlibat langsung, misalkan pemilahan sampah, kemudian waktu itu penanaman pohon apa saya lupa ya, pohon maaf sekali, tapi itu isunya asasi manusia, jadi digabung di situ lingkungan ada, disabilitas apa, atau belum lama ini ada kegiatan di Bantul itu saya juga turut serta di situ. Itu sebagai contoh nempel kartunya itu dari bambu begitu. Itu kan kita berbagai aktivis HAM itu kan bertemu di situ ya. Sejauh ini itu yang bisa kita lakukan begitu. Oke, baik. Jadi sudah cukup banyak juga yang dilakukan nih ya oleh Pak Karim, dan ini juga merupakan aksi nyata begitu ya, bukan sekedar omong-omong saja begitu ya. Betul Ya, Pak. baik. Pak Karim, dengan pemerintah begitu, ada tidak kolaborasi yang sudah dilakukan sejauh ini? Gimana Pak? Mohon maaf diulangi. Sudah ada kolaborasi dengan pemerintah sejauh ini atau dengan stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas? Oh iya, baik. Kalau dengan pemerintah jujur kita masih kurang begitu ya. Tapi yang lebih kita lakukan yaitu stakeholder dengan sesama NGO, dengan sesama pegiat hak asasi manusia. Salah satu contoh ini Pak, di UGM itu kita ada namanya Region Center of Expertise. Nah ini di bawah Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada dalam rangka penerapan SDGs, Sustainable Development Goals begitu. Ini kan berbagai organisasi ya. Jadi ada Sayur Sleman, ada petani, ada aktivis lingkungan, desa main begitu. Nah ini yang tadi saya utarakan, yang kita akan melakukan kegiatan di Purbalingga, itu juga kolaborasi dengan desa main misalnya begitu. Kita bergerak di isu-isu tertentu, nantinya mulai September kalau memang pendanaan kuat, kita akan sosialisasi terkait apa misalnya aksesibilitas, kemudian nanti kita bergerak ke isu lainnya, perlindungan masyarakat terhadap judi online itu loh, itu kan lagi marah ya. Ini kan menunjukkan bahwa disabilitas juga bisa loh bergerak di isu lainnya. Kalau kalau kita punya akses, kalau kita punya kesempatan begitu. Okay. Jadi kalau bergerak ya memang lebih banyak dengan isu. Jadi kalau pemerintah memang mohon maaf ya masih kurang sebetulnya begitu. Oke, dan kurangnya ini kenapa Pak Karim? Ini mohon maaf saya contohkan salah satu aja ya gitu. Saya tidak bermaksud menyebarkan hal-hal jelek atau aib. Tahun 2022 itu saya menang lomba karya tulis ilmiah sebagai individu ya. Itu dalam rangka hari ulang tahun Ombudsman tahun 2023 awal Februari itu kalau nggak salah itu. Saya presentasi di depan Ombudsman. Harusnya aksesibilitas di pelayanan umum seperti apa, apalagi kita PNS begitu. Tetapi yang saya rasakan itu kok hanya sebatas ya sudah saya presentasi selesai kayak nggak ada tindak lanjutnya dan sangat minim timbal balik Q&A begitu loh yang tanya jawab itu kok
kok sangat kecil pada itu forum ombudsman dalam rangka hari ulang tahun begitu. Makanya kalau kita sesama NGO bergerak di dunia hak asasi manusia begitu, kan kita saling kontak ya, sama NGO mungkin satu nasib begitu ya, kurang duit tapi harus bergerak gitu kali ya gitu. Mungkin itu yang malah jadi pengikatnya begitu. Sementara kalau dengan pemerintah mungkin sibuk dengan pelaksanaan kebijakan laporan kali-kali gitu ya gitu. Apalagi kan saya juga dosen PNS ya, tahulah laporan itu juga ribet sekali, mungkin itu alasannya mungkin gitu. Oke, baik Pak Karim. Tapi tetap optimis dan tidak patah semangat begitu ya? Oh betul, kalau optimis kita perlu, karena namanya keep advocating itu kita nggak boleh putus Pak. Kita tetap konten di sosial media, kita upload Instastory atau feed tiap hari, kita terus Pak, kita terus. Nah, untuk bisa untuk upload di media sosial, campaign begitu ya, melalui media sosial dan lain sebagainya, ini memang ada pelatihan-pelatihan yang sudah dilalui begitu Pak Karim? Atau memang itu otodidak? Oke, kalau masing-masing di antara kita, ya jujur kita otodidak begitu ya. Tetapi kalau pelatihan, yaitu yang tadi saya sampaikan, kita mengadakan pelatihan literasi digital misalnya, itu pun kita juga kolaborasi begitu ya. Itu salah satu bentuk kita mendekatkan pada disabilitas yang, mohon maaf, yang latar belakang pendidikannya masih kurang, sehingga literasi digital masih kurang. Sedangkan literasi digital, literasi yang umum, istilah umum aja mungkin barangkali ada yang beberapa hal itu mereka belum paham. Masih begitu. Sering Pak Karim jumpai begitu ya di lapangan ya? Betul, masih Pak begitu. Misalkan sederhana, gimana sih rename account itu loh biar menarik atau mudah ditemukan begitu. Atau yang istilah bahasa Inggris dia ngomongnya itu istilah dalam bahasa Indonesia CapCut, CapCut atau CapCut gitu kan. Mas, itu kan hal yang sederhana, termasuk dengan pelatihan itu kita tuh akhirnya baru nyadar, ya untuk disabilitas rungu atau teman-teman tuli misalnya, mereka kan ada satu hal tertentu, kondisi keterbatasan begitu ya, sehingga literasinya kurang begitu. Nah, ini kan jadi pemantik, ternyata masih kurang. Akhirnya kita kerjasama dengan Center of JC misalnya gitu. Kita harus ngapain nih gitu. Memang yang kita butuhkan itu yaitu pelatihan yang beyond lagi, yang lebih lagi, tetapi kita masih nyusun proposalnya itu ya biar kegiatan itu efektif gitu ya. Kita cobalah paling enggak dengan adanya workshop itu kemarin bulan Mei gitu kan, ya kita sudah doing something lah begitu Pak, daripada nggak sama sekali. Baik. Dan campaign di media sosial ini juga dilakukan terkait dengan pelestarian lingkungan laut ya Pak Karim? Ya kalau pelestarian laut kan hanya salah satu topiknya begitu ya, tetapi itu tadi setiap NGO kan punya dalam tanda kutip sektornya tertentu. Ya jelas kita fokus di isu asasi manusia, pemenuhan aksesibilitas. Tapi ya kita juga pernah juga, misalkan kita social project itu kan kita upload, ternyata aksesibilitas masih kurang gitu. Tapi dalam arti bukan menyalahkan ya gitu, karena pengelolanya sendiri itu juga ya dana untuk mengelola mangrove saja masih kurang begitu, apalagi untuk membangun. Tetapi Bapak pengelolanya itu menerima kita dengan itu udah suatu hal yang sangat luar biasa. Penerimaan itu loh Pak, menerima kita disabilitas, apa yang bisa kita bantu begitu. Accepting each other itu kan penting banget Pak. Terlepas kita aksesibilitas fisiknya masih kurang begitu. Iya. Walaupun aksesibilitasnya masih kurang, tapi ketika ada penerimaan itu bisa mengurangi rasa kecewa begitu ya? Iya, mengurangi rasa kecewa sama yang paling penting itu kita bisa dihargai sebagai subjek, sebagai manusia. Istilah Jawanya tuh ngewong-kewong, memanusiakan manusia. Karena ini mohon maaf ya, saya ada contoh lagi, saya pernah ya audiensi dengan beberapa pemerintah daerah sebagai individu begitu ya. Ini kok nggak ada aksesibilitasnya, ini bidang miring gitu. Mas Pak, takutnya jadi temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan loh, kok bisa? Ya Pak, nanti kita dengarkan ada aksesibilitas fisik, tapi nggak ada yang pakai, nggak ada disabilitas yang berkunjung. Wah, ini perspektif yang salah. Saya bilang, ini bukan soal efisiensi anggaran, ini soal asasi manusia. Kita perspektifnya jangan
undang-undang anggaran dan efektif. Ini pemenuhan hak asasi gitu. Bagaimana ada warga negara difabel yang menyampaikan aduan, kalau aksesnya aja nggak ada gitu loh Pak. Jadi bukan perspektif efisien, tapi perspektif HAM begitu. Harus dipenuhi, apalagi kita sebagai ASN, PNS, pelayan publik. Nah itu dari contoh-contoh itu yang saya ngeluh kesah segala macam aduan-aduan gitu, yang saya bawa akhirnya saya memenangkan lomba karya tulis ilmiah di Ombudsman. Okay. Itu aja ya gergetnya masih kurang begitu loh. Tapi kan setidaknya kita sudah doing something gitu loh. Jadi kalau misalkan kita pernah ditanya pemerintah gitu ya dulu dengan stafnya Mbak Angki gitu ya, kita menunjukkan, kita show ini kita sudah melakukan ini, kita collab. Bahkan dulu saya kerja di PAMA itu misalnya itu kan contoh inklusivitas, meskipun saya disabilitas fisik, rekrutmen soal minimal kesehatan itu kan bisa disesuaikan. Kita determine ourselves begitu Pak, begitu. Tapi kalau seleksi tentang pengetahuan hukum, wah itu profesional gitu. Sekali lagi ini menunjukkan apa? Kalau kita dikasih akses, kita bisa berkontribusi kok. Hak lingkungan, hak perempuan, hak apalagi macam-macam kita bisa berkontribusi. Kita semua pintar-pintar kok Pak, gitu. Oke, baik. Yang penting aksesnya begitu ya, disiapkan sehingga teman-teman ini bisa merasakan hal yang sama begitu dengan yang lainnya. Betul sekali Pak, akses, kesempatan. Karena kalau kita kaitkan misalkan di hukum gitu ya, di bidang hukum, karena kan saya bidangnya hukum. Kalau kita berbicara mengenai penegakan pidana misalnya, kan tidak hanya materialnya, tidak hanya barang siapa mencuri akan dihukum ini, tapi bagaimana kita bisa menjatuhkan pidana itu, bagaimana kita bisa memberikan keadilan. Makanya ada prosedur peradilannya misalnya begitu. Oh ini ternyata pelakunya ini ada kekurangan ekonomi sebagainya. Jadi kita berbicara HAM itu tidak hanya materialnya, kita punya hak apa, tetapi kita berbicara formilnya. Kita juga berbicara kesempatan, akses yang sama, bahwa kita sebagai manusia juga punya kesempatan yang sama begitu. Okay. Karena prinsipnya HAM itu kan melekat di setiap manusia begitu. Baik. Nah harus dilindungi secara hukum, tercover secara hukum gitu. Baik. Pak Karim, bagaimana Anda melihat individu dengan disabilitas ini dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang ada begitu terkait dengan perlindungan lingkungan laut dan lain sebagainya? Iya, itu tadi kalau poin saya ya, kita flashback saja dari yang sudah kita diskusikan. Pertama itu keterlibatan NGO, sesama asasi manusia. Kemudian kalau kita sudah terlibat itu kan kita bisa sharing each other. Bahkan tidak hanya accepting, collaborating itu tadi begitu. Jadi dengan adanya kita terlibat satu sama lain, ya kita bisa saling berbagi, saling sinkron kolaborasi begitu. Yang kedua ini menjadi pengingat. Jadi Hari Laut Sedunia ini jadi pengingat bagi pemerintah, bagi negara bahwa asasi manusia ini beragam loh, dan semuanya harus dipenuhi oleh pemerintah begitu. Tidak hanya disabilitas, tidak hanya lingkungan, tetapi hak perempuan yang lainnya gitu. Kemudian yang ketiga kita kembali lagi ke konstitusi pasal 28 ayat 2. Akses kesempatan, ini sangat penting Pak. Ya. Jadi kalau kita dikasih akses kesempatan yang sama, kita bisa kok, dan pemerintah juga harus terbuka, jangan tertutup seperti yang saya contohkan tadi. Oke. Terus ngeles gitu loh, wah ini anggarannya kurang, takut efektif, nggak efisien. Waduh, ini perspektif asasi manusia Pak, pelayanan publik, kita pelayan publik begitu. Terima kasih, masih terus setia begitu bersama di siang hari ini. Dan Pak Karim, terkait dengan peringatan Hari Laut Sedunia ini, Anda sebagai aktivis disabilitas begitu, bagaimana Anda memaknainya dan apa yang menjadi harapan Anda begitu Pak Karim, silakan. Iya, kalau harapan itu dari adanya Hari Laut Sedunia ini ya, pertama kita semakin menjaga lingkungan, karena kita semua sebagai warga negara di konstitusi kita punya hak atas hidup lingkungan yang layak dan sehat. Otomatis itu seperti sisi koin. Satu ada sisi hak, tentu satu sisi kewajiban. Artinya apa?
kita sebagai warga negara juga wajib melindungi, menjaga kelestarian lingkungan. Karena hak asasi manusia itu tadi seperti koin yang punya dua sisi. Kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Kemudian kewajiban ini juga sesuai dengan di konstitusi itu tadi bahwa kita semua itu kan wajib bela negara. Salah satu wajib bela negara apa? Ya menjaga lingkungan, dan ini terkait relate dengan civics banget itu gitu ya, menjaga lingkungan. Kemudian setelah poin menjaga lingkungan, karena ini Hari Laut Sedunia ya, kita poin kedua bahwa apa? Ini menjadi pemantik lagi semangat bagi kita semua bahwa kita punya isu hak asasi manusia yang beragam yang harus kita jaga bersama. Ketika kita berbicara hak lingkungan berarti juga berbicara mengenai hak asasi manusia. Berarti kalau kita berbicara HAM, ya semua hak asasi manusia, ya terkait disabilitas, perempuan, atau hak-hak anak dan lain sebagainya begitu. Baik. Nah ini harapannya apa? Kita semakin semangat memperjuangkan hak asasi manusia, tidak hanya bagi NGO, tetapi bagi pemerintah. Nah ini kita ke poin ketiga. Yang saya harapkan ini, mohon maaf sekali ya, ini kritik bagi saya, agar pemerintah ini tidak hanya terlibat, maksudnya tidak hanya sibuk di birokrasi gitu loh, hanya di laporan-laporan, hanya di sudah memenuhi ini, sudah ada bukti kegiatan ini itu segala macam gitu. Kita jangan hanya berkutat di situ aja begitu loh. Karena kalau kita hanya birokrasi ini itu ya, bagaimana kita bisa berbicara mengenai hak asasi manusia dengan baik begitu. Saya kira 3 poin itu paling enggak gitu. Sama yang keempat yang tentu saja kita harus tetap memperjuangkan aksesibilitas fisik, non fisik. Jangan keep advocating begitu. Nah, di birokrasi ini memang sering mengalami kendala begitu ya? Betul, Mas Raja itu. Baik. Nah, itu untuk pemerintah begitu. Nah, untuk teman-teman disabilitas lainnya nih. Iya. Apa pesan dari Pak Karim? Iya, kalau bagi teman-teman disabilitas ya, ini mengingat kita semua ya bahwa kita tidak hanya memperjuangkan hak kita aja nih gitu, nggak hanya memperjuangkan hak disabilitas saja, tetapi kita juga perlu memperjuangkan hak lingkungan. Ya sederhana, kita menggunakan air secukupnya, penggunaan listrik secukupnya. Oh, saya ada salah satu contoh nih Pak. Ya. Ada namanya UMKM Sagata. Itu 14 pekerjanya itu disabilitas. Jadi itu pengrajin kulit begitu. Okay. Nah, 14 pekerja disabilitas ini semua disabilitas dasar, pengguna wheelchair, crutch sebagainya. Nah, ini dari foundernya ini namanya Mbak Mega itu punya policy yang sangat bagus, semua bekerja di rumah masing-masing. Okay. Nah itu saya lihat kalau isu lingkungan berarti apa? Ya bisa menghemat listrik, menghemat air, menghemat energi, kita pakai bensin begitu loh. Akhirnya si orangnya ini yang coordinating satu-satu ke ke masing-masing disabilitas, dia rumahnya di Sleman, semua pekerjanya di Sleman. Artinya apa? Kita dengan menciptakan inklusivitas bagi disabilitas, itu kita ternyata juga bisa menghemat energi ya. Kalau saya pikir ya begitu. Ya, daripada semua datang, semua datang satu-satu ke kantor itu kan malah nggak efektif, nggak efisien. Tapi dengan inklusif kita bisa menghemat energi. Apalagi kita pernah mengalami pandemi, akhirnya kita online. Ternyata online kita juga bisa koordinasi dengan baik kan gitu. Ya. Dan itu kan menghemat energi ya Pak. Nah, untuk peningkatan kualitas diri dari teman-teman disabilitas sendiri nih, tidak merasa minder, bagaimana pesan Pak Karim? Iya, ya agar kita tidak merasa minder yaitu kita harus diberi akses kesempatan yang sama. Dan yang bisa kita lakukan selama ini, ya kita membentuk wadah itu, membentuk wadah komunitas, NGO untuk menampung berbagai aspirasi, atau paling enggak disabilitas itu bisa terlibat, kita ngaruh atau kita paling nggak ketemu orangnya, kamu siapa, paling nggak kenal dulu begitu. Karena salah satu tantangan di isu disabilitas tuh yaitu tadi melibatkan disabilitas yang masih minder Pak. Karena kalau dulu misalnya kami pernah pas masih mahasiswa S1 ya, kita mendirikan unit kegiatan mahasiswa peduli difabel begitu. Yang paling sulit itu tidak hanya birokrasi dengan petinggi, tetapi bagaimana kita melibatkan mahasiswa difabel yang
masih minder gitu loh, atau yang masih punya perspektif salah, keluarganya masih berpikir bahwa punya anak difabel itu aib. Wah, ini kan salah betul. Akhirnya keterlibatannya kurang. Kalau terlibat kurang, bagaimana kita bisa paham haknya dia, kita bisa paham masalahnya dia, dan bagaimana dia bisa berkontribusi lebih kalau minder, kurang terlibat begitu, Pak. Oke, baik. Pak Karim, terima kasih waktunya untuk Pro 3 RRI siang ini. Ya, semoga poin-poin yang menjadi catatan tadi dari Pak Karim ini ke depannya bisa segera diperbaiki begitu ya, dan aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas ini bisa segera dipenuhi kemudian diperbaiki ya. Iya, betul. Baik. Selamat beraktivitas kembali Pak Karim. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar, demikian bersama Ketua Divisi Informasi Pendidikan Rumah Disabilitas dan juga dosen PNS Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Visipol UNY Muhammad Karim Amrullah.